Puji Tuhan, selamat pagi kepada seluruh sidang jemaat Tuhan. Kembali kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami kembali bersyukur saat pagi hari ini buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami tahu firman yang menguatkan kami. Bahkan kami mohon ajar kami untuk menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Matius pasal yang ke-7. Ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-11. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Amin. Saya berikan judul yaitu Tuhan pasti menjawab doa-doa kita. Amin. Tuhan pasti menjawab doa-doa kita. Firman Tuhan katakan dalam ayat yang ke-7, Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-7, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Amin. Firman Tuhan yang sangat memberkati kita. Firman Tuhan katakan, mintalah maka kamu akan menerimanya. Amin. Berarti ketika kita, firman Tuhan katakan ini, mintalah maka kamu akan menerimanya. Jadi tidak ada yang doa yang sia-sia. Setiap kita memohon atau meminta, pasti Tuhan menjawab. Karena firman Tuhan katakan, mintalah, maka kamu akan menerimanya. Kita akan percaya bahwa tidak ada doa yang kita naikkan kepada Tuhan yang sia-sia. Dalam Lukas pasal yang ke-18, bagaimana kita tahu Lukas pasal yang ke-18, di sini menceritakan tentang seorang hakim yang lalim yang mengabulkan permintaan ibu janda karena dia meminta dengan tidak jemu-jemu, menyusahkan seorang hakim ini sehingga dia membenarkan apa yang dia minta. Kita pun ketika kita dengan tidak jemu-jemu meminta kepada Tuhan, yakin percaya kita pasti menerima setiap jawaban doa-doa kita. Amin. Dalam Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-9 dikatakan di situ, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang ada di sorga, ia akan apa yang kita minta kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab setiap doa-doa kita. Ada 3 jawaban dari doa. Yang pertama, ya, Tuhan akan menjawab. Karena Tuhan tahu, oh itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Ketika kita meminta kepada Tuhan, kita meminta kesembuhan, kita meminta kita sedang menghadapi masalah, pergumulan, kita minta jalan keluar daripada Tuhan. Tuhan tahu itu menjadi kehendak kita. Oh, kita memerlukan itu. Sehingga Tuhan mengabulkan apa yang menjadi permohonan kita. Dengan tidak jemu-jemu kita meminta kepada Tuhan. Tuhan, saya sedang menghadapi pergumulan. Tuhan, saya dalam sakit penyakit. Dengan tidak jemu-jemu, Tuhan pasti mendengarkan setiap seruan kita. Amin. Yang kedua, tunggu. Tuhan akan menjawab, tapi Tuhan katakan tunggu. Kita menunggu waktu yang terbaik. Kita menunggu waktu yang Tuhan berikan bagi kita. Karena Tuhan lebih tahu apa yang terbaik bagi kita umat-umat Tuhan. Ketika kita meminta kepada Tuhan, mungkin seakan-akan tidak. Kenapa? Seakan-akan Tuhan tidak menjawab. Bukan Tuhan tidak menjawab, tapi Tuhan sedang menguji kita. Menguji sampai di mana kita setia terus meminta kepada Tuhan. Tuhan katakan tunggu, nanti. Kita mau terus berharap kepada Tuhan dengan tidak jemu-jemu. Kita berdoa, kita panjatkan doa kita kepada Tuhan setiap hari. Kita terus panjatkan, kita naikkan doa-doa kita, naikkan syukur kita kepada Tuhan. Ketika kita belum menerima, Tuhan sedang menguji iman kita. Tetapkah kita berseru kepada Tuhan? Yang ketiga, yaitu tidak. Kenapa tidak? Padahal saya sudah menaruh pengharapan saya kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan di dalam Yakobus pasal yang ke-4 ayat yang ke-3. Yakobus pasal yang ke-4 ayat yang ke-3. Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu.
Ketika kita meminta kepada Tuhan tapi itu tidak menjadi hanya ingin memuaskan nafsu daging kita, Tuhan katakan tidak. Kita mau kita katakan saya tidak salah berdoa, saya meminta kepada Tuhan. Tapi Tuhan lebih tahu apa yang terbaik bagi kita. Ketika kita terus berfokus kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan, apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan, yakin percaya Tuhan akan mendengarkan, Tuhan akan menjawab setiap doa-doa kita. Karena ketika kita tidak jemu-jemu kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan, bahkan kita meminta, jadilah pada kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Yakin percaya, sidang jemaat Tuhan, Tuhan akan mendengarkan, Tuhan akan menjawab setiap permohonan kita dalam kehidupan kita. Amin. Kita terus berdoa dengan tidak jemu-jemu kepada Tuhan, kepada Bapa yang ada di sorga. Kita boleh meminta, tetapi kita tidak boleh memaksakan apa yang menjadi keinginan kita kepada Tuhan. Karena Tuhan lebih tahu apa yang terbaik bagi umat-umatnya. Ketika kita menaruh kepercayaan kita, menaruh harapan kita kepada Tuhan, yakin percaya Tuhan tahu apa yang terbaik bagi kita, setiap umat-umat Tuhan yang bersandar kepada Tuhan. Amin. Puji Tuhan, kita mau belajar melakukan kebenaran firman Tuhan. Kita mau belajar terus untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Sekian demi firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman menjadi kekuatan bagi kami. Bapa yang baik, ajar kami untuk menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Kami yakin percaya ketika kami terus berdoa, terus tidak jemu-jemunya berharap kepada Tuhan, kami pasti menerima setiap jawaban doa kami. Terima kasih Bapa yang baik. Sepanjang hari ini kami menyerahkan seluruh aktivitas kami ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan Yesus yang memimpin setiap langkah kami. Terima kasih Tuhan, biarlah hari ini menjadi hari yang diberkati oleh Tuhan. Kami sudah berdoa, mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa.
berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Yesus hanya sejauh doa, dia hanya sejauh doa. Di hadapan tahta